Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1541 sampai tahun 1543 bab 1541 penonton yang akrab. Meskipun Grandmaster Jiang kalah dari Grandmaster Ye terakhir kali, saya tidak tahu siapa yang bisa memenangkan pertempuran ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih mendesah pelan. Benar, menurutku karena Grandmaster Jiang berani mengambil inisiatif untuk menantang Grandmaster Ye, itu berarti Grandmaster Jiang harus memiliki kesempatan untuk menang. Seorang pria paruh baya menganalisis dengan suara rendah. Grandmaster Ye adalah seorang seniman bela diri terkenal di Tiongkok saat itu. Dia sudah menjadi master seni bela diri kuno ketika dia berusia kurang dari 30 tahun. Dia juga menantang master dari banyak negara atas nama Tiongkok, tetapi dia tidak dikalahkan. Meskipun dia pensiun kemudian, tapi menurutku Zhongxi Ye seharusnya memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan pertempuran ini. Pada saat ini, seniman bela diri lain menganalisis. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. Dan kerumunan itu tidak terus berkata apa-apa, dan langsung berjalan menuju gunung. Di saat yang sama, beberapa pemuda dan pemudi juga mengikuti di belakang para pejuang tersebut. Lin Zihua, kamu ingin membawa kami kemana? Seorang gadis cantik dengan rok tali ikat putih bertanya pada anak laki-laki di sebelahnya dengan ekspresi bingung. Dan gadis ini tidak lain adalah Ku Xiaoying. Zhou Muxue, Lin Zihua, Su Cheng, Kong Junhao dan lainnya juga hadir pada saat ini. Awalnya, orang-orang ini datang ke Xiangjiang untuk bermain bersama, tetapi Lin Zihua mengetahui dari suatu tempat bahwa akan ada duel antara master seni bela diri kuno pada siang hari ini, jadi dia mengubah rencana perjalanan dan membawa orang-orang ini langsung ke Gunung Qingyuan. Kamu akan mengetahuinya nanti, biar ku beritahu, ini waktu yang tepat bagi kita untuk datang ke Xiangjiang kali ini, dan kita bisa melihat pertarungan antara ahli bela diri kuno. Ini hanyalah peristiwa langka dalam 100 bertahun-tahun. Lin Zihua berkata dengan nada sangat bangga. Pertarungan antara master seni bela diri kuno. Setelah Kong Junhao mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Benar, ini adalah pertarungan antara master bela diri kuno. Lin Zihua mengangguk. Apa pertarungan antara ahli bela diri kuno? Ku Xiaoying berkedip dan bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Meskipun Ku Xiaoying tahu tentang keberadaan para pejuang, dia masih tidak tahu banyak tentang ahli bela diri kuno. Tapi Lin Zihua ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan lembut, biar ku beritahukan ini padamu, kamu harusnya tahu prajurit, kan? Tahu. Ku Xiaoying sedikit mengangguk. Karena kalian mengenal kesatria, maka mudah untuk mengatakan, sebenarnya kesatria itu sendiri mempunyai tingkatan, yaitu semakin kuat kesatria tersebut maka semakin tinggi pula tingkatannya, dan jagoan silat kuno adalah tingkatan tertinggi di antara kesatria yang ada, jadi pertempuran yang kita tunggu untuk dilihat adalah yang paling kuat. Pertarungan antara dua prajurit. Lin Zihua berkata perlahan. Pertempuran antara dua prajurit terkuat. Setelah Ku Xiaoying mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Lin Zihua, kudengar ahli bela diri kuno sangat langka. Basis budidaya mereka hanya selangkah lagi dari seniman bela diri peringkat surga. Biasanya kita bahkan tidak bisa melihat mereka, apalagi pertarungan antara ahli bela diri kuno. Milikmu apakah ini beritanya akurat? Su Cheng bertanya setelah ragu-ragu. Apakah kamu yakin atau tidak, kamu akan mengetahuinya nanti. Lin Zihua menjawab sambil tersenyum, dan kemudian membawa semua orang ke seorang pria parubaya. Ketika Kong Junhao dan orang lain di Su Cheng melihat pria parubaya ini, mereka semua tercengang, karena pria parubaya ini adalah seorang pengusaha kaya terkenal di Xiangjiang. Meskipun dia tidak memiliki hubungan bisnis dengan keluarga mereka, mereka semua mengenalnya. Nilai orang ini setidaknya harus puluhan miliar, yang merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di mata Su Cheng dan lainnya. Paman Chen. Lin Zihua menyapa pria parubaya itu sambil tersenyum. Lin kecil, kamu di sini. Pria parubaya itu menjawab dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat pria tua di belakangnya, dan berkata dengan suara rendah, ini Guru Li. Setelah Lin Zihua mendengar kalimat ini, tanpa ragu-ragu, dia buru-buru menyapa Guru Li. Tuan Li, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan duel antara ahli bela diri kuno. Sambil berbicara, Lin Zihua mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Guru Li. Dan Guru Li tidak sopan, dia langsung menerima kartu bank tersebut, lalu menoleh untuk melihat orang-orang di belakang Lin Zihua, dan berkata dengan acuh tak acuh, ketika kita sampai di sana, ikuti saya dengan cermat, jangan berbicara dengan santai, apakah kamu mengerti? Saya tahu. Lin Zihua mengangguk dengan cepat. Oke, ikut aku. Guru Li menjawab dengan ringan, lalu berjalan maju dengan langkahnya. Jelas sekali, Lin Zihua dapat mengetahui berita tersebut karena pria parubaya ini, dan pria parubaya itu juga datang untuk menyaksikan pertempuran dengan cahaya Guru Li.
Meskipun tidak ada intervensi polisi dalam pertempuran antara Jiang Yifan dan Ye Juechen, sebuah peraturan telah dibentuk di antara para pejuang, yaitu, cobalah untuk tidak membiarkan orang biasa melihat pertempuran ini, jika tidak maka akan mempengaruhi ini akan sangat menakutkan, jadi pada dasarnya semua orang yang bisa menyaksikan pertempuran hari ini adalah pejuang. Tentu saja, ada juga beberapa orang kaya yang akan memberikan uang kepada pejuang yang mereka kenal dan meminta mereka untuk mendatangkan mereka. Semua orang menyetujui situasi ini. Bagaimanapun, ini juga merupakan cara banyak pejuang menghasilkan uang. Jutaan, banyak pejuang dapat menghasilkan banyak uang melalui pertempuran ini. Selain itu, membiarkan orang-orang kaya itu menyaksikan pertarungan antar tuan juga dapat berfungsi sebagai pencegah, membuat orang-orang kaya ini mengetahui betapa menakutkannya kekuatan seorang pejuang. Jadi ini bisa dianggap sebagai hal yang baik membunuh dua burung dengan satu batu. Lin Zihua, Su Cheng, Ku Xiaoying, Zhou Muxue dan lainnya berhasil mendaki ke puncak Gunung Qingyuan bersama yang disebut Guru Li, tetapi status Guru Li sendiri sangat rendah, sehingga posisi mereka juga sangat jauh saat ini. Namun, saat ini, sejumlah besar orang telah berkumpul di puncak Gunung Qingyuan. Ketika Lin Zihua dan yang lainnya melihat orang-orang ini, mereka semua tercengang, karena mereka menemukan bahwa bukan hanya orang Tionghoa kaya yang datang ke sini saat ini, tetapi bahkan orang kaya dan berkuasa. Banyak juga orang kaya dan terkenal di dunia yang datang ke sini. Dan tanpa ada kecelakaan, orang-orang kaya ini juga ditemani oleh para pejuang. Guru Li dengan santai memperkenalkan orang-orang ini, dan Lin Zihua serta Su Cheng sudah sangat terkejut. Karena latar belakang orang-orang ini sangat menakutkan, begitu semua orang ini dapat berkumpul, energi yang terbentuk tidak dapat dibayangkan, dan energi semacam ini tidak lagi menjadi masalah untuk memancar ke seluruh Tiongkok. Memancar ke seluruh dunia. Pertarungan macam apa antar manusia ini? Itu bisa menarik perhatian begitu banyak orang besar. Ku Xiaoying berkedip dan bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Akhir bab ini. Bab 1542. Bab 1542 sang protagonis, haruskah orang itu? Lin Zihua menjawab dengan suara rendah. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menoleh dan menoleh. Mereka menemukan banyak orang berkumpul di Gunung Qingyuan saat ini, tetapi ada seorang lelaki tua berambut putih duduk di tengah-tengah gunung. Dan dalam jarak beberapa meter di sekitar lelaki tua itu, tidak ada yang berani mendekat sama sekali, dan semua prajurit membentuk lingkaran secara serempak. Siapa orang itu? Zhou Muxue bertanya dengan lembut. Orang itu adalah ahli seni bela diri kuno Xiangjiang, Jiang Yifan, dan dia juga protagonis pertempuran hari ini. Guru Li menjelaskan dengan suara rendah. Dan bagaimana dengan lawannya? Zhou Muxue buru-buru melanjutkan bertanya. Lawan Grandmaster Jiang kali ini adalah Grandmaster Ye Juechen, tapi Grandmaster Ye belum muncul, tapi dia akan segera datang. Guru Li menjawab lagi. Tuan Ye. Semua orang bingung setelah mendengar kalimat ini, lagi pula, mereka hanyalah orang biasa, dan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia seni bela diri kuno. Melihat anak-anak muda ini kebingungan, Guru Li tidak menjelaskan apapun. Lagi pula, menjelaskan kepada orang-orang ini hanya membuang-buang waktu. Su Cheng, Lin Zihua dan yang lainnya juga terkejut saat ini. Mereka berdua tidak dapat memahami betapa mengerikannya pengaruh Jiang Yifan dan Ye Juechen ini, dan mereka bisa mendapatkan begitu banyak kesempatan besar untuk menonton mereka berdua. Pertempuran di antara mereka. Meski penasaran, namun mereka tidak berani bertanya lagi, sehingga hanya bisa minggir dan menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam berlalu. Para pejuang itu semuanya seperti siswa sekolah dasar, berdiri dengan tenang dan menunggu. Lagi pula, jika mereka benar-benar bisa melihat kontes tingkat Grandmaster, meski mereka diminta berdiri di sini dan menunggu selama sebulan, mereka akan menunggu dengan rela. Hanya saja orang-orang awam yang belum mengetahui dunia pencak silat kuno sedikit tidak sabar, karena mereka tidak bisa memahami bahwa mereka telah mengeluarkan begitu banyak tenaga hanya untuk melihat apa yang sedang diperjuangkan kedua orang tersebut. Di sisi lain, di Villa Du. Saat ini, Fendi Sanders belum istirahat sepanjang malam, karena setelah Fang Zihua pergi ke rumah Ye Juechen, dia menemukan bahwa Ye Juechen tidak ada di rumah sama sekali, dan bahkan Yuan Bao pun telah pergi. Jadi Fendi Sanders dan Guan Wen hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menemukan Ye Juechen, tetapi baik Fang Zihua maupun Zik Xiaozong tidak mendapatkan apa-apa. Tuan muda. Guan Wen berteriak lembut pada Fendi Sanders. Apakah ada berita tentang tuanku? Fendi Sanders berteriak dengan penuh semangat. Tetua Agung baru saja mengirimiku pesan, tapi aku masih belum menemukan kepalanya. Guan Wen langsung menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata Guan Wen, Fendi Sanders tampak sedikit kecewa, dan melihat ponselnya tanpa berbicara. Tuan muda, saya pikir tidak ada gunanya kita menghubungi Tuan sekarang. Lagi pula, akan memakan waktu lama untuk datang ke Xiangjiang dari kota Jiangcheng, jadi ayo menyerah. Guan Wen berkata pada Fendi Sanders dengan ekspresi tak berdaya. Menyerah. Fendi Sanders terkejut ketika mendengar kata-kata Guan Wen. Tuan Sanders, saya pikir kita harus menyerah juga. Bagaimanapun, Anda telah mencoba yang terbaik, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dilakukan. Bukan salah Anda jika Anda tidak dapat menghubungi Tuan Ye. Chieko buru-buru mengikutinya.
Tapi Yiyun masih di tangan Jiang Yifan, aku tidak bisa menyelamatkan Yiyun, bagaimana kamu ingin aku menyerah? Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Tapi Tuan Zanders, kami tidak punya cara untuk menyelamatkan Nona Yi sekarang. Anda juga tahu kekuatan Jiang Yifan, kita semua tidak bisa mengalahkan Jiang Yifan bersama-sama, jadi menurut saya pilihan terbaik Anda sekarang adalah meninggalkan Xiangjiang secepat mungkin. Jika itu masalahnya, Jiang Yifan tidak ada hubungannya denganmu. Qian Huizi buru-buru berkata pada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Qian Huizi dan tidak berkata apa-apa. Tuan muda, masalahnya telah mencapai titik ini, kami tidak dapat menemukan solusi apapun sekarang, jadi Anda harus segera meninggalkan Xiangjiang, jika tidak, kami tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Nona Yi, tetapi Anda bahkan mungkin mati di tangan Jiang Yifan. Guan Wen dengan lembut berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Tuan muda, apakah Anda berencana meninggalkan Xiangjiang? Guan Wen bertanya dengan penuh semangat setelah melihat Fendi Zanders berdiri. Tidak, aku akan menyelamatkan Yiyun. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Tuan Zanders, apakah kamu gila? Bagaimana kamu akan menyelamatkan Nona Yi sekarang? Teriak Chieko dengan ekspresi tak berdaya. Saya memiliki video pengakuan Bai Yuanpeng di tangan saya ingin menunjukkan video ini kepada Jiang Yifan. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya masih ingin melakukan upaya terakhir, karena dia benar-benar tidak mau menyerah pada Yiyun seperti ini. Tuan Zanders, bahkan jika Anda menunjukkan video ini kepada Jiang Yifan, apakah Jiang Yifan akan percaya bahwa video ini nyata? Qian Huizi berdiri di depan Fendi Zanders dan meneriaki Fendi Zanders dengan penuh semangat. Di sisi lain, Fendi Zanders memandang Qian Huizi dengan acuh tak acuh, lalu berkata tanpa ekspresi, Jiang Yifan percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku, tapi aku harus pergi hari ini. Tetapi jika kamu pergi ke sana sekarang, bukankah itu berarti kamu akan mati? Chieko berteriak dengan sangat cemas. Kecelakaan Yiyun terjadi karena aku. Tidak peduli apa, aku tidak bisa mengabaikannya. Jika Jiang Yifan masih berpikir bahwa aku membunuh Jiang Xiaowen setelah menonton video itu, maka aku tidak ada hubungannya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berjalan langsung menuju luar. Qian Huizi dan Guan Wen berdiri di tempat, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajah mereka. Mereka berdua benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders harus mati. Apakah wanita itu benar-benar penting bagi Tuan Zanders? Ekspresi wajah Chieko sangat bingung. Guan Wen menghela nafas pelan, lalu berjalan keluar bersama Fendi Zanders. Puncak Gunung Qingyuan. Semua orang menunggu di sini sepanjang pagi, tetapi apa yang disebut pertarungan Grandmaster masih belum dimulai, dan orang-orang ini bahkan tidak melihat bayangan Ye Juechen. Haruskah kita bertengkar atau tidak? Sudah lama sekali, kenapa masih belum ada siapa-siapa? Kapan kita harus menunggu? Ku Xiaoying berkata dengan nada bingung. Jangan khawatir, saya pasti akan bertarung, jika tidak, mengapa orang-orang ini menunggu di sini? Su Cheng berkata dengan suara rendah. Benar, masih banyak orang yang menunggu di sini, dan mereka tidak terburu-buru, jadi mari kita terus menunggu, toh tidak ada yang bisa dilakukan. Zhou Muxue juga mengikutinya. Saat ini, Lin Zihua juga sangat cemas. Lagi pula, untuk bisa menyaksikan pertarungan antar master ini, dia menghabiskan lebih dari 1 juta yuan. Ini benar-benar membuang-buang waktu. Akhir bab ini. Bab 1543. Bab 1543 ada identitas seperti itu waktu berlalu menit demi menit. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 10 menit sebelum pertempuran dimulai. Tapi Ye Juechen masih belum muncul. Pada saat ini, para pejuang yang hadir juga mulai berdiskusi dengan suara pelan. Apakah karena Ye Zongxi takut untuk datang? Bagaimana mungkin? Bahkan jika kamu kalah, Zongxi Ye tidak boleh datang. Ya, jika kamu tidak berani datang, itu akan sangat memalukan, bukankah itu akan merusak reputasimu seumur hidupmu? Tapi sekarang sudah hampir waktunya, kenapa Tuan Ye belum juga muncul? Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan Zanders ada di sini. Namun saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menoleh untuk melihat. Dan Lin Zihua, Su Cheng, Zhou Muxue, Ku Xiaoying dan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut setelah mendengar kata-kata Tuan Zanders. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Fendi Zanders juga disebut Tuan Zanders. Tuan Zanders yang mereka bicarakan adalah Fendi Zanders, kan? Ku Xiaoying mau tidak mau bertanya dengan lembut. Bagaimana bisa? Lin Zihua membalas secara langsung, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders memiliki latar belakang tertentu di kota Jiangcheng kami, tetapi dia bukan siapa-siapa di Xiangjiang, dan dia sama sekali tidak layak disebut Tuan Zanders. Benar, Fendi Zanders bukan dari Xiangjiang, dan pasti tidak akan banyak orang di Xiangjiang yang mengenalnya. Su Cheng juga mengikutinya. Zhou Muxue ragu-ragu sejenak dan tidak berbicara. Namun, saat ini, masa secara sadar telah bubar. 3 orang perlahan keluar dari balik kerumunan, di antara mereka seorang pria muda berjalan di depan, dan di belakang pemuda itu ada 2 wanita cantik yang tiada taraf. Saat ini, banyak pejuang yang sudah aktif menyapa para pemuda.
Su Cheng, Lin Zihua, Zhou Muxue, Ku Xiaoying dan yang lainnya melihat posisi pemuda itu secara bersamaan. Ketika mereka berempat melihat penampilan pemuda itu, mereka membeku di tempat hampir pada saat yang bersamaan, dan ekspresi wajah mereka sama terkejutnya dengan yang mereka inginkan. Karena mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang muncul saat ini tidak lain adalah Fendi Zanders. Bagaimana mungkin itu Fendi Zanders? Lin Zihua menatap matanya, dan berteriak dengan ekspresi tidak percaya. Ya, mengapa Fendi Zanders muncul di sini? Su Cheng buru-buru mengikutinya. Ekspresi wajah Kong Junhao juga sangat jelek, tapi dia tidak berbicara. Kedua gadis itu, Ku Xiaoying dan Zhou Muxue, memandang Fendi Zanders dengan banyak pemikiran di hati mereka. Bagaimanapun, mereka berdua telah mengalami terlalu banyak hal dengan Fendi Zanders, tetapi kali ini segalanya berbeda. Kedua gadis itu melihat posisi Fendi Zanders, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi adegan seperti itu sehingga mereka akan mengulanginya lagi dengan Fendi Zanders. Saat ini, Fendi Zanders sepertinya menjadi objek kekaguman ribuan orang, namun di hadapan orang-orang ini, dia hanyalah debu biasa. Awalnya, Ku Xiaoying sudah keluar dari urusan Fendi Zanders, tetapi ketika dia melihat Fendi Zanders saat ini, penyesalan di hatinya sepertinya tersulut lagi. Mengapa saya bisa bertemu Fendi Zanders ini kemanapun saya pergi? Lin Zihua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan menghela nafas. Zhou Muxue berkata dengan suara rendah, mungkinkah Fendi Zanders yang melawan orang itu hari ini? Tidak mungkin, Fendi Zanders bukanlah ahli seni bela diri kuno. Orang yang bertarung melawan Grandmaster Jiang bernama Ye Juechen, dan dia adalah ahli bela diri kuno yang sangat terkenal di Tiongkok. Lin Zihua menjawab tanpa berpikir. Tuan Zanders adalah murid Ye Juechen. Beberapa waktu lalu, Tuan Zanders bertempur dengan murid Jiang Yifan, Jiang Xiaowen. Pada akhirnya, Tuan Zanders menang, tetapi Jiang Xiaowen meninggal di Gunung Qingyuan. Jadi Tuan Muda Jiang melakukannya untuk dia hari ini. Balas dendam cucunya. Setelah mendengar percakapan beberapa orang, Guru Li menjelaskan sebuah kalimat dengan ringan. Fendi Zanders sebenarnya adalah murid Gu Wu Grandmaster. Lin Zihua tertegun lagi setelah mendengar kata-kata Guru Li, ekspresi wajahnya adalah sangat terkejut. Karena dalam hati saya tahu betapa mulianya status seorang murid master seni bela diri kuno. Dia awalnya berpikir bahwa Fendi Zanders hanyalah generasi kedua yang kaya. Jika dia bekerja lebih keras, dia masih memiliki peluang bagus untuk melampaui Fendi Zanders. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Fendi Zanders sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Ku Xiaoying, Zhou Muxue dan yang lainnya secara alami sangat terkejut saat ini, karena mereka benar-benar tidak tahu berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Fendi Zanders yang mereka miliki. Tidak tahu. Apakah Fendi Zanders yang mengalahkan Jiang Xiaowen? Kong Junhao mendengar sesuatu tentang Fendi Zanders dan Jiang Xiaowen beberapa hari yang lalu, tetapi dia hanya mengetahui gambaran umumnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengalahkan Jiang Xiaowen sebenarnya adalah Fendi Zanders. Benar, orang itu adalah Tuan Zanders. Guru Li mengangguk ringan, lalu berkata dengan nada ragu, dari nada suara Anda sepertinya mengenal Tuan Zanders. Itu dianggap kenalan. Kong Junhao mengangguk tak berdaya. Tetapi Guru Li langsung memandang mata Kong Junhao secara berbeda, dan buru-buru berkata, saya tidak menyangka Anda mengenal pria sebesar Tuan Zanders. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Zanders adalah seorang jenius dalam seni bela diri Tiongkok kuno kita. Di masa depan, kamu akan mampu menorehkan prestasi yang luar biasa. Tidak terbatas, Anda harus rukun dengan Tuan Zanders, mungkin Anda akan menggunakan hubungan ini dengan Tuan Zanders suatu saat nanti. Lin Zihua, Su Cheng, Kong Junhao dan yang lainnya semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata Guru Li. Karena hubungan antara mereka bertiga dan Fendi Zanders sangat buruk, Fendi Zanders beruntung tidak merepotkan mereka bertiga. Pada saat ini, Fendi Zanders sudah berjalan melewati Zhou Muxue dan yang lainnya, lalu berjalan langsung menuju posisi Jiang Yifan ketika Zhou Muxue melihat Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, dan kemudian dia berteriak dengan keras, saudara Fendi Zanders. Tetapi karena Zhou Muxue terlalu jauh dari posisi Fendi Zanders tidak mendengar Zhou kata-kata Muxue sama sekali, tapi berjalan lurus di depan Jiang Yifan. Setelah Jiang Yifan tahu Fendi Zanders akan datang, dia perlahan membuka matanya, dan berkata dengan lembut, di mana tuanmu? Saya belum menghubungi tuanku. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Setelah Jiang Yifan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, saya tidak berharap tuanmu peduli dengan hidup Anda. Sayangnya, saya selalu menganggapnya sebagai lawan saya. Ternyata hanya seorang pengecut. Duel antara kamu dan tuanku tidak ada hubungannya denganku. Saya datang ke sini hari ini untuk menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Anda. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya sambil berbicara, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, ada video Bai Yuanpeng yang mengaku bersalah di ponsel ini. Semua ini direncanakan oleh Bai Yuanpeng. Dia membunuh Jiang Xiaowen dan menjebak saya dengan tujuan membuat Jiang Xiaowen merasa bersalah. Kamu singkirkan aku.